Menimbang bahwa karena calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM dan MSC tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf G UU 10/2016 dan terusnya yang mengeluarkan dokumen dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan legalitas atau keabsahan persyaratan pencalonan Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2024 haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum. Menimbang bahwa karena calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM dan MSC tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf G UU 10/2016 dan terusnya diucapkan, maka hal tersebut jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka memastikan dan menjamin legitimasi hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi terhadap calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati dari kontestasi pemilihan umum bupati dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon wakil bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024. Menimbang dengan telah dinyatakan diskualifikasi calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC sebagai mana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 851 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 600 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta nomor 604 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, untuk sepanjang calon wakil bupati Pasaman tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa karena Mahkamah memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan SIKOM dan seterusnya, namun dalam ini tetap mengikutsertakan Weli Sweri ST sebagai pasangan calon dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2024. Selanjutnya sebagai pengganti Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau pengusul setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya berpasangan dengan Weli Sweri ST dengan tanpa mengubah nomor urut, yaitu nomor urut 1 pada pemungutan suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024, serta memerintahkan kepada termohon untuk menyelenggarakan 1 kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan termohon serta aparat penyelenggara dan peserta pemungutan suara ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang aku penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang.